Jadi bagaimana mencegah penularan virus HIV? Itu kita gunakan ABC. Ada 3. Yang pertama A, abstinensi. Abstinensi adalah tidak melakukan hubungan seksual, tidak menggunakan narkoba, kemudian tidak melakukan kekerasan yang berisiko nanti penularan melalui darah. Yang kedua, be faithful atau setia dengan pasangan. Yang sudah berkeluarga, kemudian punya istri, setia dengan pasangan, hanya dengan satu pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual selain dengan istri atau dengan suami yang sah. Jadi suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Kemudian yang C itu konteksnya adalah kondom bagi kelompok-kelompok yang berisiko yang belum bisa beradaptasi dengan perilaku hidup sehat. Dan kemudian juga bagi pengguna narkoba suntik itu dia harus mengganti jarum suntiknya yang steril ketika belum bisa melakukan perilaku hidup sehat untuk pencegahan penularan. Jadi ketika upaya ini dilakukan, kita berharap semuanya akan dikuatkan secara umum. Dan terakhir jangan lupa, semuanya harus dilandasi dengan keimanan yang jauh lebih baik. Jadi ketika dia punya keimanan, dia akan memberikan yang terbaik, dia bisa menyaring semua informasi dan bisa membatasi semua perilaku yang berisiko terkait dengan HIV/AIDS. Apakah orang yang terinfeksi HIV menggunakan WC yang sama atau peralatan pribadi yang sama atau WC yang sama itu menularkan virus HIV? Tidak. Jadi menggunakan WC yang sama, tempat mandi yang sama atau kolam renang yang sama tidak bisa menularkan virus HIV, karena konsep penularan tadi harus keluar dari orang HIV positif, harus ada tempat masuknya, harus dia bisa bertahan hidup dan jumlahnya harus banyak sehingga dia tidak bisa menularkan virus HIV. Kemudian apakah orang yang terinfeksi HIV itu bisa atau pasti menularkan kepada pasangannya dan pasti menularkan dari ibu ke anaknya? Jawabannya tidak. Ada pasangan-pasangan yang terinfeksi HIV, istri kemudian suaminya tidak terinfeksi, atau suaminya terinfeksi, istrinya tidak terinfeksi, walaupun mereka tetap melakukan hubungan seksual. Karena dari frekuensi hubungan seksual memang berisiko, tapi tidak serta-merta kemudian juga langsung divonis 100% pasti terinfeksi. Begitu juga dari ibu ke anak. Resiko penularan dari ibu ke anak itu bisa ditekan dari 20-30% resiko terinfeksi dan 70%-nya adalah anak tidak terinfeksi. Makanya ada upaya-upaya untuk menurunkan resiko itu sehingga waktu kehamilan ibu sudah harus minum obat antiretroviral, viral load-nya di bawah 1000 itu dia tidak memerlukan lagi untuk sesar, dia boleh untuk menentukan persalinan yang pas. Yang kemudian waktu dia lahir itu waktu menyusui itu ibu tidak menyusui anaknya, sehingga ketika itu sudah dilakukan resikonya jauh lebih kecil, resiko ibu yang terinfeksi menularkan kepada anaknya. Orang yang terinfeksi HIV ketika digigit oleh nyamuk, karena kita tahu nyamuk ini juga bisa menularkan penyakit demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi apakah orang yang terinfeksi HIV kemudian menggigit orang yang digigit oleh nyamuk, kemudian nyamuk ini menggigit orang sehat yang lainnya, apakah menularkan virus HIV? Jawabannya adalah tidak menularkan. Kenapa? Karena dalam konsep penularan virus HIV ada yang dinamakan dengan EC. Yang pertama itu exit, harus keluar dari orang HIV positif. Yang kedua, sufficient, jumlahnya harus banyak. Kemudian yang ketiga adanya survival, harus bertahan hidup. Jadi virus HIV tidak bisa bertahan hidup di tubuh nyamuk. Kemudian terakhir, enter, harus ada tempat masuknya. Sehingga bisa dinyatakan virus HIV tidak bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk.